Halo, kembali lagi sama gue Demas Setiawan dan kali ini gue membahas wireless keyboard Logitech K375S yang selain bisa connect pakai USB receiver, kita juga bisa connect lewat Bluetooth. Tapi sebelum itu, kalau kalian baru mampir, jangan lupa subscribe ke channel Radista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, seperti biasa kita bahas dari kemasannya dulu. Ini di bagian atasnya, selain tulisan Logitech, di sebelah kirinya ada keterangan Bluetooth dan Unifying. Di sebelah kanannya ini ada keterangan isi paketnya. Di bawahnya selain ada gambar unitnya, di sebelah kanannya ini ada serial number. Dan semua produk Logitech itu setahu gue serial number yang ada di dus emang beda sama serial number yang ada di unitnya ya. Itu emang normal, jadi hanya distributor yang tahu serial numbernya aslinya itu seperti apa. Di sampingnya ini satu sisi ada gambar samping unitnya, di satu sisinya lagi ini ada tulisan yang menurut gue sih nggak terlalu penting buat orang biasa. Di bagian depannya ini selain gambar unitnya ada keterangan di atasnya full size keyboard and stand combo for computer, phone, tablet, dan di bawahnya ini ada keterangan bahwa keyboard ini kompatibel dengan Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS. Di bagian belakangnya ini di sebelah kirinya ada 3 gambar unitnya lagi. Di atas kanannya ini ada 4 keterangan dalam bahasa Inggris yang kurang lebih yang pertama ini dia bisa connect ke 3 perangkat. Yang kedua ini tombolnya itu dia nggak silent tapi nggak berisik juga. Terus yang ketiga ini dia udah dapat stand untuk HP atau tablet. Dan yang keempat ini untuk tombol shortcutnya ini didesain untuk bisa kompatibel dengan beberapa OS diantaranya Windows dan Mac. Di bagian bawahnya ini ada beberapa keterangan fitur keyboardnya, diantaranya itu untuk baterainya bisa tahan sampai 2 tahun, itu pastinya tergantung penggunaan dan kualitas baterai yang kita gunakan. Terus untuk jangkauan wirelessnya ini juga maksimal sampai 10 meter dan itu pastinya tergantung dari beberapa hal, misalkan ada bentrokan sinyal wireless dari perangkat lain atau misalkan ada yang ngehalangin koneksinya, misalkan kayak ada dinding, tapi maksimal hingga 10 meter. Di sebelahnya ini ada keterangan untuk fitur standnya, menurut gue sih nggak terlalu penting. Dan terakhir nih setelah itu ada keterangan untuk syarat OS untuk menggunakan keyboard ini menggunakan receiver USB maupun Bluetooth. Oke, kita lanjut unboxing paketnya, kita lihat dapat apa aja. Let's go. Oke, ini udah gue unboxing. Jadi selain keyboard sama standnya, kita juga dapat USB receiver. Dan ini posisinya ada di ujung dus ya. Jadi kalau misalkan kalian emang beli keyboard ini, pas kalian buka kemasannya agak hati-hati karena ini takutnya bisa aja jatuh. Terus selain itu, kita juga dapat 2 baterai ukuran A3. Ini merek Duracell. Dan selain itu kita dapat 2 kertas. Yang pertama ini ngebahas kayak safety gitu. Menurut gue sih nggak terlalu penting. Sama 1 kertas lagi ini untuk setup guide-nya, cara gunainnya. Tapi menurut gue sih jujur untuk orang yang awam ini agak susah ya untuk dipaham. Nanti gue jelasin lebih lanjut untuk cara gunainnya yang lebih gampang untuk dicerna. Untuk keyboardnya dari sisi layout ini ukuran full size dan cukup standar layoutnya. Untuk profilnya ini cukup tipis tapi juga nggak yang tipis-tipis banget. Terus untuk bahannya ini full plastik, tapi untuk finishingnya ya seperti produk Logitech pada umumnya ini finishingnya bagus. Untuk bagian atasnya ini ada, kalau kalian perhatiin ada 1, 2, 3. Jadi ini kita bisa connect ke 3 perangkat, tapi bukan artinya kita pakai 3 perangkat sekaligus, tapi kita bisa ganti antara 3 perangkat. Nanti gue bahas lebih lanjut lagi. Terus di sampingnya ini ada beberapa tombol multimedia. Jadi ini justru untuk fungsi utamanya ini tombol multimedia, dan justru kalau kalian mau pakai tombol F1 sampai F12 itu kalian harus kombinasikan dengan tombol Fn di bawah. Terus untuk di bawahnya ini justru ada beberapa tombol yang didesain untuk Windows dan Mac. Dan paling yang gue kurang suka ini nggak ada tombol indikator untuk kayak caps lock sama numlocknya gitu ya. Jadi ya kalau kita taunya caps lock atau numlocknya nyala, ya kita nggak bisa tahu karena nggak ada lampu indikatornya. Untuk di bagian bawahnya ini di sampingnya ini ada tombol on off-nya. Sampingnya ada untuk naikin posisi keyboardnya ini. Sampingnya ada tempat baterainya.
Dan kalau kalian perhatiin itu di belakangnya ini banyak kayak lubang-lubang gitu ya. Ini lubang fungsinya itu untuk air. Jadi kalau misalkan kita lagi pakai keyboardnya nggak sengaja ketumpahan air atau sesuatu, itu dia airnya bisa keluar dari lubang-lubang yang ada di bawah ini. Terus selain itu paling di bagian bawahnya ini ada 3 karet yang biar keyboardnya nggak terlalu gampang gerak di meja. Tapi justru di bagian atasnya nggak ada karet ya. Jadi nggak ngegrip ke meja yang gue suka karena nggak ada karet yang di bagian atasnya ini. Dan justru untuk di bagian untuk naikin posisi keyboardnya ini juga kalau kalian perhatiin ini kayak ada tempat yang seharusnya buat karet tapi nggak ada karetnya juga. Dan kita juga dapat phone atau tablet holder yang sebenarnya sih cukup polos. Paling untuk bahannya yang bagian abu-abunya ini plastik ya, tapi untuk bagian yang hitamnya ini kayak plastik tapi kayak agak ada karetnya gitu. Gue nggak tahu ini sebenarnya bahannya apa, tapi rasanya tuh kayak nggak plastik tapi juga nggak kayak karet nih. Kalian bisa mungkin denger beda untuk bahannya. Kayak yang hitam tuh kayak lebih padat gitu. Paling ini juga untuk bawahnya polos kayak gini. Untuk pengalaman ngetik di keyboardnya sendiri pastinya enak ya. Gue sih selama ini belum pernah ketemu keyboard Logitech yang nggak enak buat ngetik. Kalau misalkan gue disuruh jelasin tuh ini kayak diantara laptop keyboard sama laptop PC yang biasa gitu ya. Kalau keyboard laptop kan tombolnya tuh tipis-tipis, kalau PC biasanya tombolnya yang tebal-tebal gitu. Nah ini di tengah-tengahnya. Dan untuk suaranya sendiri seperti yang gue bilang tadi, ini nggak silent tapi juga nggak yang berisik banget nih. Coba semoga kalian bisa dengerin suaranya ya. Tuh kalau menurut gue sih ya nggak silent ya nggak berisik juga. Oke, terakhir gue mau bahas untuk koneksinya. Jadi seperti yang gue bilang tadi, keyboard ini bisa dihubungin ke 3 perangkat. Jadi satunya misalkan pakai USB receiver, terus 2-nya lewat Bluetooth, atau bahkan 3-tiganya mau pakai Bluetooth pun juga bisa. Tapi gue mau bahas USB receivernya nih ya, karena dia sudah menggunakan receiver Logitech Unifying. Dan bedanya sama USB receiver biasa, kalau misalkan keyboard wireless yang pakai USB receiver biasa, kalau misalkan receivernya hilang, ya udah keyboardnya udah nggak bisa dipakai lagi. Nah kalau keyboard Logitech yang udah support Unifying, kalau misalkan receivernya hilang, kalian tinggal beli lagi receivernya. Tapi kalian nyarinya receiver Logitech Unifying ya. Biasanya tuh di receivernya tuh kayak ada logo oranye ini. Nah itu artinya ini receivernya udah yang Logitech Unifying, dan kalian bisa connect receivernya ke keyboardnya lewat software di komputer. Justru yang keren dari Logitech Unifying ini, kalian bisa connect hingga 6 perangkat Logitech yang support Unifying ke satu receiver doang. Jadi misalkan keyboard ini kan support Logitech Unifying. Nah misalkan gue beli mouse Logitech yang support Unifying, nah itu lewat software di komputer gue bisa setting supaya satu receiver ini bisa dipakai untuk 2 perangkat atau bahkan sampai ke 6 perangkat. Misalkan satu lagi presenter lah atau apalah, pokoknya yang support Unifying kalian bisa connect sampai ke 6 perangkat. Untuk cara connect-nya, pertama kita mau kasih contoh connect pakai USB receiver. Jadi caranya itu pertama kita nyalain keyboardnya, terus kita tahan tombol yang kita mau konekin. Jadi kan ada 1, 2, 3, misalkan kita mau konekin USB receivernya ke yang satu. Nah yang satu kita tahan lama sekitar 3 detik, nanti lampunya akan kedap-kedip. Nah kalau udah kedap-kedip kita tinggal colok USB receivernya ke komputer, dan nanti dia akan lampunya berubah jadi stabil. Nah itu artinya udah terhubung ke receiver. Untuk connect lewat Bluetooth kurang lebih sama prosesnya. Jadi kita nyalain keyboardnya dulu, terus misalkan kita mau hubungin HP ke angka yang 2. Nah angka yang 2 kita tahan sekitar 3 detik sampai dia kedap-kedip. Nah itu dia udah masuk ke mode pairing, dan kita tinggal pairing ke perangkat kita. Misalkan gue pakai HP gue, ini kebaca 375. Nah ini kita bakal muncul kode verifikasi, kita harus ketik. Jadi ini 088983, terus kita pencet enter. Nah kalau misalkan berhasil, seharusnya dia udah connect. Dan kalau misalnya kita coba pencet tombol start, dia muncul ke Google Assistant. Nah ini kan kita udah terhubung ke 2 perangkat nih, ke HP sama ke PC. Ini untuk sementara kita terhubung ke HP. Nah kalau misalkan kita mau ganti ke PC, tinggal pencet yang 1 karena kita tadi kan hubunginnya ke angka yang 1. Nah sekarang seharusnya kita terhubung ke
PC. Nah, kalau misalnya kita mau ganti lagi ke HP, ya sama. Misalnya tadi kita connect-nya ke yang kedua, kita pencet 2 sekali, dan sekarang kita kembali lagi ke HP. Nah, jadi ini kan sekarang USB receiver-nya itu terhubung ke perangkat yang satu. Nah, misalkan nih kita nggak sengaja yang perangkat satu itu kita tahan lama, terus dia masuk ke mode pairing. Nah, sekarang receiver USB-nya itu udah nggak terhubung lagi ke perangkat satu. Jadi misalkan nih sekarang kan udah di mode pairing, lampunya kedap-kedip. Nah, misalkan receivernya kita colokin, itu dia nggak bakal bisa. Nah, untuk cara pairing receivernya ke keyboardnya lagi, itu kita pakai aplikasi dari Logitech, namanya Logitech Unifying. Nah, itu kita bisa cari di Google, cari aja Logitech Unifying receiver Logitech Unifying software. Atau kalian biasanya langsung masuk ke website Logitech-nya, kita download. Itu ukurannya kecil, ke sekitar 5 mega. Nah, terus kita buka. Ini kurang lebih sih aplikasinya seperti ini. Kalau misalkan udah terinstall, kita pencet yang advance. Nah, di sini kalian bisa lihat perangkat yang terhubung ke receiver tersebut. Nah, ini kan sebenarnya di sini ada nih keyboard K375S, tapi dia nggak terhubung karena si keyboardnya itu anggap bahwa perangkat satu ini udah bukan si receivernya lagi. Jadi cara kita resetnya istilahnya itu kita pencet unpair dulu. Nah, terus kita pair new device. Nah, terus keyboardnya kita matiin, terus kita nyalain lagi. Nah, sekarang udah terhubung lagi, dan ini misalkan kalian mau supaya ganti posisi USB receivernya tuh ke perangkat yang 3. Nah, berarti kita di sini tahan yang 3 sampai dia kedap-kedip masuk ke mode pairing. Yang di softwarenya kita hapus atau unpair. Kita pair new device, terus sama di keyboardnya kita matiin, terus kita nyalain lagi. Nah, sekarang si receiver terhubungnya ke perangkat ketiga. Jadi kalau misalkan kita ke HP ke yang 2, nah ini terhubung ke HP. Terus kalau misalnya kita mau ke USB receiver, kita ke 3. Tuh, kurang lebih begitu. Untuk harga keyboardnya sendiri, pada saat kita rekam video ini kita jual di harga 290.000, dan menurut gue sih itu udah cukup murah ya, karena sebagai perbandingan keyboard yang support multi device selain ini itu ada yang K380 dan itu harganya 380.000. Jadi ini setahu gue sih udah keyboard paling murah dari Logitech yang support multi device, termasuk yang udah support unifying. Oke, kayaknya gitu aja kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di komen. Kalau kalian mau beli keyboard ini atau keyboard lainnya, kita taruh link toko kita di deskripsi. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian juga bisa bantu kita dengan pencet tombol like dan jangan lupa subscribe ke channel Redista. Oke, see you on the next video. Love you. Kalau keyboard laptop kan dia tipis-tipis gitu ya tombol-tombolnya. Kalau yang keyboard ke PC, Nah, untuk cara connect-nya, jadi ya gue lupa bahas ininya ya. Iya. Kalau misalkan ini hilang, kita bisa beli lagi receiver. Kalau kalian mau beli keyboard ini, kita taruh link toko kita di deskripsi. Stop dulu deh.